Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ketemu lagi sahabat holistik. Gimana kabarnya sahabat holistik kalian? Mudah-mudahan tetap dalam kondisi sehat ya, meskipun dalam kondisi pandemi ya, pandemi COVID, karena ini masih terus berjalan ya. Yang pastinya tetap jaga kesehatan, jaga imunitas. Oke, untuk kali ini kita akan coba untuk membahas ada beberapa hal yang insya Allah nantinya bisa menjadi tambahan informasi buat sahabat holistik sekalian. Masih bersama kita dengan Pak Puji Hartanto ya. Pak Puji, untuk kali ini mungkin yang pengen coba kita bahas di sini terkait dengan adanya susu ya. Susu. Karena mungkin kalau dulu sempat kita ada tagline ya terkait dengan kesehatan 4 sehat 5 sempurna. 5 sempurnanya susu. Yang mungkin pengen di-sharingkan di sini, apakah semua orang itu butuh susu, atau mungkin apakah susu itu diperlukan dari usia bayi sampai dengan orang tua, terus bagaimana dengan karakter susu, karena yang beredar di masyarakat ada berbagai macam susu ya Pak. Mungkin ada susu kambing, susu sapi, mungkin adanya juga susu kedelai, atau mungkin ada susu-susu yang lain yang pastinya mempunyai karakter dan sifatnya masing-masing. Kalau secara holistik ini seperti apa Pak terkait dengan begitu macam banyak susu yang beredar di masyarakat, itu pas atau baiknya buat siapa, atau mungkin ini nanti nggak bagus buat siapa, mungkin nanti sebagai tambahan buat masyarakat ya, terkait dengan jadi nanti lebih pas dalam mengkonsumsi susu yang pastinya sesuai dengan kondisi tubuh masing-masing. Gimana ini Pak Puji? Oke. Ya. Teman-teman sahabat holistik, jadi bicara tentang susu ya, sebelum saya terangkan panjang lebar, jadi susu itu adalah hasil bentuk lain dari darah. Itu yang pertama, bentuk darah kemudian dibuat sedemikian rupa, diubah menjadi susu dan digunakan untuk bayi. Mau bayi manusia maupun bayi binatang. Ini hal yang pertama yang harus dipegang. Jadi susu itu pengganti makanan. Ketika gigi atau sistem cerna ataupun sistem pencernaan yang ada di dalam ataupun gigi binatang itu belum tumbuh sempurna, kemudian dia kayak manusia itu kan giginya belum ada ketika bayi, maka dia tidak bisa ngunyah. Maka Allah ciptakan susu itu menjadi makanan cair. Itu. Nah, makanan cair karena lambung itu sifatnya juga lambung itu sifatnya kering, asam. Maka susu itu menjadi bentuknya basal, supaya basa ketemu dengan asam nanti ternetralisir, apalagi kan proteinnya juga tinggi nih. Itu seperti itu. Nah, supaya bisa dicerna di dalam perut bayi atau binatang. Kemudian ketika sudah waktunya, maka susu itu dihentikan oleh Allah. Kalau bayi berarti maksimal berapa? Berarti 2 kalau tahun. Sapi 2 tahun ya itu. Bayi. Oh bayi. Bayi itu kan biasanya ada yang eksklusif 6 bulan, tapi di sapi ya 2 tahun. Maksimal lah, kita bicara maksimal sekitar 2 tahun. Itu. Nah, kalau kambing, sapi biasanya kan di antara 3-4 bulan itu dia sudah mulai disapi. Jadi kalau mau nyusu ditendang, biasanya kayak gitu. Itu secara naluri ya. Artinya apa? Berarti kalau Allah menyetop, butuh gak itu susu? Jadi bisa dikatakan berarti tubuh sudah disiapkan untuk berarti untuk bahan yang lain pengganti ya? Susu. Tapi bukan berarti kemudian kita haramkan susu, kemudian kita jadikan susu itu tidak boleh, dan bukan. Susu tetap makanan cair yang hebat. Itu ya. Nah, berarti ketika dia misalnya dia sudah, anak itu sudah disapih, sudah mulai makan makanan selain susu, terus dikasih susu sesekali, misalnya sehari sekali, 2 hari sekali, nggak ada masalah. Tapi makanan pokoknya dia bukan susu. Jadi susu yang tadinya jadi makanan pokok berubah menjadi apa? Makanan tambahan.
Istilahnya makan penyempurna lah, atau penambah kalau dia kekurangan nutrisi yang. Makanya ketika sudah dewasa pun minum susu boleh nggak? Boleh, tapi susu bukan makanan pokok. Karena susu itu makanan pokoknya bayi ketika sistem cerna belum siap mencerna makanan yang lebih kasar. Itu seperti itu. Ini harus dipahami supaya apa? Berarti kalau tiap hari terus minum susu bisa enggak? Boleh aja kalau dia punya peternakan kambing dan sebagainya tiap hari, kalau nggak jelek ya, nggak bosen ya, boleh itu. Dia harus bersyukur karena mendapatkan makanan yang ini. Tapi ingat, itu tetap walaupun tiap hari dia minum, tentukan itu bukan makanan pokoknya dia. Itu yang harus dipahami. Biasanya kalau tiap hari itu sudah bosen banget itu. Kalau yang punya peternakan tiap hari itu sudah jelek biasanya. Nah itu kayak gitu. Tentukan dulu ini bukan makanan pokok bagi yang sudah dewasa ataupun sudah disapih. Nah berarti penggunaannya gimana? Nanti kalau susu ya, susu karena susu itu sifatnya lembab, ya lembab, dingin, alkali, maka sifatnya dingin, lembab. Semua susu itu sifatnya ini. Secara umum berarti Pak? Secara umum. Cuma nanti tingkatannya beda-beda. Makanya bagi yang kekurangan darah dan cairan, kurang energi tapi lebih condong kekurangan darah, kekurangan cairan, susu itu jadi pelengkap. Berarti kekurangan darah satu sama kekurangan cairan. Ya. Nah, energinya lemah karena darahnya lemah, energi tidak terbentuk. Oh, berarti energi jadi ikutan ya Pak ya, itu berarti. Energi ngikut. Ya. Contoh, kalau orang bekerja, misalnya orang yang bekerja di daerah yang reaktor nuklir ya, dulu Batan ya, itu seminggu sekali paling enggak suruh minum susu. Berarti apa? Suasana reaktor itu kering, sehingga ketika kering membuat cairan tubuh banyak menguap. Maka logikanya kalau penguapan, yang pertama menguap apa? Area bagian atas. Kalau bumi itu area permukaan bumi dulu. Yang daerah udara ya? Berarti daerah udara. Berarti udara kan paru-paru. Berarti kalau tubuh area atas, kalau menguap cairan itu area atas dulu, maka muncul rasa haus, tenggorokan kering dan sebagainya. Nah ini juga mempengaruhi ke otak. Otak juga jadi loadingnya lambat. Maka susu diminum untuk sebagai pelembab. Nah, itu seperti itu. Atau orang yang bekerja di penempaan besi, otomatis hawanya sangat panas, maka susu sangat diperlukan untuk itu. Misalnya seminggu sekali atau seminggu, susu segar loh ya, bukan susu bubuk dan sebagainya, susu segar. Nah, berarti pada orang yang banyak lendir, karena ini sifatnya lembab, orang yang banyak lendir, lidahnya pucat, energinya lemah, cairannya banyak tertahan, tidak bisa terdistribusi seperti udim dan sebagainya, kontraindikasi dengan susu. Berarti yang tidak boleh konsumsi susu. Secara umum, kontraindikasi dengan susu adalah orang yang lidahnya pucat, lemah, letih, lesu, karena energinya lemah, terus lendirnya banyak. Kontraindikasi dengan susu. Misalnya kalau minum susu, drop dia. Berarti ini Pak, mungkin yang sering menyimak juga menyimak informasi holistik dari kita mungkin paham ya. Cuman mungkin yang baru pertama kali tanda ini Pak, lembab gitu berarti kan. Tanda lembab satu, lidahnya pucat. Terus selain pucat ada selaputnya, warnanya putih tebal. Putih tebal. Berarti kan selaput di atas permukaan lidah itu ya Pak? Ya, selaput itu dia ada putih tebal. Nah, itu tanda lembab. Nah, itu biasanya orangnya malas makan. Mual. Ngelihat apa mual, terus mual terus tapi tanpa sebab, tapi tidak bisa mutah kadang. Jadi mual, terus napasnya pendek, sesek gitu. Nah itu kalau dikasih susu, kok tambah lagi, tambah sesek, tambah mual. Apalagi kalau dia orang gagal ginjal misalnya, mual, lidahnya pucat, kasih susu, tambah. Gitu itu gambarannya. Jadi yang dia sesek napas, asma atau jantungnya lemah, lidahnya pucat, kasih susu tambah lagi. Nah itu cocok. Kalau lidahnya itu pucat, kering. Pucat kering tanda dia kekurangan darah dan kekurangan cairan. Cairan. Karena sifat susu nambah. Nah itu. Jadi ini teman-teman yang harus dipahami
bahwa Allah menciptakan susu itu untuk orang yang kondisinya tubuhnya kurang darah dan kering. Bukan semerta-merta kemudian semuanya bagus. Semua Allah ciptakan itu bagus. Ingat yang selalu saya sampaikan, apa yang Allah ciptakan semua tidak ada yang sia-sia baik. Cuma pertanyaannya, Allah ciptakan buat siapa? Dalam situasi seperti apa? Berapa dosisnya? Kemudian untuk siapa? Jangka pendek atau jangka panjang? Itu yang harus dipahami. Soalnya kan tujuan penciptaan ini. Iya, berarti kembali lagi ke karakter ya. Mungkin ada juga dalam artian ketika banyak ya di masyarakat ketika sakit tapi tidak melihat kondisinya, oh ini bagus susu buat nambah nutrisi tambah tapi tetap ya seperti yang disampaikan Pak Puji, berarti ada catatan-catatan yang mungkin mulai dari sekarang sahabat holistik mungkin bisa lebih teliti, lebih melihat bahwa oh ini ketika ada tanda-tanda yang tadi disampaikan Pak Puji, oh ini ada mungkin sementara susunya dipending dulu ya. Karena apa? Dia melihat oh kemarin ada teman saya minum susu ini bagus, belum tentu sama kasusnya lemah letih lesu. Iya, lemah letih lesu itu gejala defisiensi atau gejala kelemahan umum. Tapi nanti dari gejala kelemahan umum itu dibagi dua. Satu kelemahan energi, satu kelemahan materi, kurang darah, kurang cairan. Gejala umumnya lemah letih lesu. Di sini ada lemah letih lesu. Kurang energi ada lemah letih lesu. Cuma ini napasnya pendek biasanya. Yang energi ya Pak ya? Ya, kalau di sini lemah letih lesu biasanya itu tidurnya terganggu dan sebagainya. Beda nanti temperamental. Nah, ini yang butuh susu. Nah, yang sebelah sini yang materi. Materi itu kan darah dan cairan. Nah, itu gambarannya kayak gitu. Ini supaya teman-teman bisa memahami dan meletakkan sesuai dengan tujuan penciptaan apa-apa yang Allah sudah ciptakan. Kemudian level kita lihat susu sapi lebih lembab daripada susu kambing. Susu sapi, ya. Nah, susu kambing nanti levelnya ada lagi. Susu kambing misalnya Etawa, nanti susu kambing yang ada di daerah pegunungan yang tandus, nanti kambing gembel lah, kambing domba ya. Itu nanti beda levelnya. Jadi paling dingin itu domba, nanti levelnya kayak kambing kacang atau kambing Etawa, terus nanti yang levelnya lebih hangat lagi kambing yang ada di daerah pegunungan yang tandus. Karena kadar airnya, sifat tanamannya itu juga mempengaruhi susunya. Kalau untuk ini Pak, pengaruh nggak dalam artian ketika itu ternak itu kondisi diternak secara dikandangkan dengan mungkin yang dilepas, diangon itu pengaruh nggak Pak ke kualitas kelembaban susu itu? Makannya sama, kalau makannya sama itu pengaruhnya tidak terlalu signifikan kecuali kaitannya dengan pergerakan aja. Kesehatan tubuh ternak itu karena gerak. Biasanya kandang juga kadang sesekali dilepas untuk berjalan. Nah itu. Nah kalau di kandang atau tidak di kandang dilepaslah atau di kandang, tapi makanannya tidak seperti alaminya, itu masalah. Jadi kualitas susunya sudah berubah. Seperti seorang ibu ketika dia makan sambal, anaknya diare. Ya berarti kan kualitas makanan sangat mempengaruhi. Jadi ketika ibu itu makannya banyak daging dan banyak sayuran, itu biasanya anaknya lincah. Ketika dia banyak makan tempe tahu tok sama sayuran, anaknya lebih soft biasanya. Karena energinya ngikuti energi yang dimakan. Nah, itu. Terus kalau ini Pak, berarti untuk sapi berarti lebih lembab dibandingkan kambing ya? Terus gimana dengan ini Pak? Mungkin dikenal di masyarakat juga namanya susu kedelai Pak? Nah, susu kedelai itu protein dingin katanya. Kalau protein panas itu dari hewan. Kalau protein panas itu dari hewan, berarti daging kan. Kalau susu kedelai itu kan hasil dari perasan daripada biji kedelai. Berarti itu kan protein nabati, sifatnya dingin. Jadi itu pengganti daging lah. Nanti jadi tempe tahu, turunannya sama kayak gitu. Berarti tingkat kelembabannya lebih dingin. Dingin daripada. Nah, makanya susu kedelai itu susu kedelai itu bukan minuman harian jangka panjang. Jadi susu kedelai itu adalah kalau dia mau menjaga kesehatan, maka susu kedelai itu minumannya bukan tiap hari. Tiap hari itu mesti lembab.
Kalau tubuhnya panas, ya, tubuhnya panas, minum susu kedelai enak. Begitu dia udah dapat posisi yang nyaman, jangan diminum tiap hari. Nanti dia akan turun jadi lembab. Minumnya apa? Seminggu sekali, seminggu 2 kali udah cukup. Dan dosisnya nggak usah banyak-banyak, satu gelas kecil ya, yang 200 cc itu. Kalau untuk ini Pak, untuk susu kedelai sendiri, apakah itu untuk peruntukannya juga sama untuk bagi orang-orang atau yang defisiensi materi itu? Dia cenderung ke cairan. Cairan lebih. Ya, jadi darah dan cairan, tapi ke cairan dominan. Kalau untuk ini, kalau untuk yang dari susu hewan, darahnya lebih dominan. Dominan, bedanya di situ aja. Makanya dia kan diuretik juga. Kalau susu kan nggak begitu diuretik itu. Kalau susu kedelai itu diuretik dia. Makanya dia agak kenceng di cairan, di tonic yin-nya biasanya kalau bahasa Chinese ya begitu. Nah, kemudian susu yang hangat yang agak asam itu berarti anaknya ke livernya juga ini kuat, itu susu kuda. Iya. Nanti ada susu kerbau. Saya belum nyoba sih susu kerbau. Susu kuda pernah sekali agak asam. Itu saya lupa. Ini harusnya memang kalau pengen tahu ya minum berapa kali itu nanti ngukur. Jadi tiap hari misalnya minum itu berapa kali dalam sehari sambil dilihat perbedaan energinya. Jadi satu jenis susu, misalnya susu kuda saya minum pagi ini, besok minum pagi besok atau siangnya, ngelihat situasi tubuh itu supaya kita situasi tubuh kayak gini cara kerjanya tetap sama. Berarti dia sifatnya begini, baru bisa kita bicara. Terus yang paling hangat kalau dari informasi, saya sendiri belum pernah nyoba. Paling hangat dari semua susu itu susu onta. Susu onta. Karena dia makanannya kering. Iya. Itu. Jadi kalau orang yang perutnya lembab, lemah, dingin, kalau dia tidak kuat di susu sapi, biasanya disuruh minum susu kambing. Kalau dia perutnya terlalu panas, minum susu kambing kurang enak, dia ke sapi. Dia kalau sapi tidak cocok ke susu kambing. Nah, susu kambing misalnya kurang hangat, dia susu onta. Itu urutannya kayak gitu. Berarti untuk ini Pak, untuk mengetahui dalam artian ketika seseorang mengkonsumsi, mungkin tanda yang khas ya dalam artian ketika ini kayaknya nggak cocok. Apakah itu mungkin kan kadang-kadang minum rasanya enak gitu. Apakah itu mungkin ada tanda-tanda yang lucu yang ini nggak cocok? Tanda lembab itu sifatnya nek ya berarti ya. Ya, jadi kalau dia minum baru sebentar terus nek, berarti tubuhnya lembab. Berarti itu sementara nggak cocok untuk susu itu ya. Sekali dia minum sedikit terus nek, itu berarti lembab. Tapi kalau minum dia tidak merasa enak dan fine-fine aja, enak-enak aja, berarti nggak ada masalah. Ya, berarti itu pilihan susunya cocok berarti. Itu gambarannya kayak gitu, itu cara yang paling gampang lah. Itu seperti itu. Nah kalau dia banyak lendir, itu begitu minum susu itu sesek biasanya. Jangka waktu berapa menit, 1 jam itu nanti napasnya berat. Itu gambarannya kayak gitu. Terus kalau dia jantungnya lemah misalnya, nanti begitu minum susu mungkin dia tidak sesek, tapi kalau jalan itu cepat ngos-ngosan. Nah, itu tandanya berarti kelemahan fungsi jantungnya di situ. Berarti susu itu mempengaruhi. Termasuk susu kedelai. Jadi ketika dia minum susu kedelai kok hari-hari tadinya enak mungkin. Atau kalau yang cocok dia enak dulu. Terus karena berlebihan itu sudah mulai dia merasa lemah, letih, lesu, terus rasanya ada yang aneh itu. Nah, itu tanda dia harus koreksi itu. Nah, kalau dia dari awal sudah nggak cocok, begitu dia minum dia langsung kerasa. Langsung terasa itu ya. Gitu. Ada lemah, letih, lesu, napasnya pendek, itu seperti itu karena nilai kelembapan itu. Gitu ya. Ya. Jadi begitu sahabat holistik ya. Jadi tetap ya dalam artian untuk konsumsi susu juga ada kondisi ya, aturan. Tetap ketika nanti sahabat holistik menjumpai tanda-tanda seperti itu, apakah setelah minum NOK berarti mungkin perlu dikoreksi lagi, mungkin ada pilihan susu. Karena mungkin misalnya kan ada apakah nanti pilihannya susu kedelai, apa susu sapi atau susu kambing ataupun susu onta kalau tersedia. Jadi satu catatan buat teman-teman holistik, kita juga produsen ya, produsen susu terutama susu kambing. Nanti kita juga akan produksi susu sapi itu. Saya sarankan jadi minum susu itu
nggak tiap hari nggak apa-apa. Ya, nggak tiap hari nggak apa-apa. Maka kita tagline di produk kita itu nggak minum susu tiap hari nggak ada masalah. Untuk jaga kesehatan, karena susu sifatnya lembab, maka sebagian susu itu kita kurangi nilai kelembabannya. Oh, berarti ada trik, modifikasi ya, ada modifikasi untuk mengurangi sifat kelembabannya. Jadi biasa minum susu kambing nek mual, minum yang kita produksi tidak. Itu seperti itu. Itu ada triknya sendiri. Karena bagaimana caranya ya kita sudah bertahun-tahun lah untuk mengatasi itu. Nah, cuma kita tidak menganjurkan, walaupun kita produsennya, kita tidak menganjurkan tiap hari. Ya. Seminggu sekali, seminggu 2 kali itu udah cukup. Itu untuk naikkan energi. Jadi boleh diuji, Anda minum susu, misalnya produk kita, seminggu 2 kali saja. Atau seminggu sekali lah, tapi rutin. Itu. Dengan yang tiap hari. Nanti lendirnya akan muncul banyak yang tiap hari itu. Itu seperti itu. Apalagi nilai kelembabannya tidak dibuang. Nah itu, masalahnya itu. Ini... Jadi walaupun kita produsen, kita tidak beriklan untuk menganjurkan tiap hari. Kita minumlah sesuai dengan ilmunya. Jadi kita menjual dengan ilmu. Kita tidak, misalnya ada orang yang tiap hari sehari 2 kali sampai ini kemudian lembab, kita tidak anjurkan, kita tegur juga. Dan tidak boleh yang jualin produk kita juga sama. Karena apa? Itu akan menjerumuskan pembeli kepada informasi yang keliru. Karena hanya pengen rupiah kan, pengen omsetnya besar, terus suruh minum susu setiap hari, itu tidak boleh. Atas nama uang itu tidak boleh kemudian ilmu itu dikesampingkan. Nah, terus ada informasi lagi, susu itu tidak boleh, susu itu jelek. Satu, jangan pernah menjelekkan yang Allah ciptakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa dia jelek? Tidak pernah hewan itu memproduksi susu yang jelek kecuali dia tidak dikasih makan sesuai dengan sunatullah. Jadi jeleknya susu itu atas dasar manusia sudah berperilaku jelek kepada binatang itu dengan memberi makan tidak. Contoh ya, kalau di luar negeri jelas sudah digunakan itu. Nah, makanya produksi susunya banyak bakterinya, jelek, kualitasnya jelek, itu sangat mungkin terjadi. Di Indonesia sama. Sapi di Indonesia banyak dikasih cuma pakan ini rumput gajah. Coba sapi disuruh keluar nyari rumput, rumput gajah nggak akan dimakan terlalu banyak. Dia akan mencari sesuai nalurinya. Bagaimana Allah menciptakan dia naluri untuk mencari rumput yang sesuai dengan kebutuhannya dia. Lihat aja apa yang dimakan. Itu yang Anda harus, ini bagi peternak ya, itu yang Anda harus tanam di situ. Jadi cara ngelihatnya sesuai sunatullah atau tidak, sapi itu dilepas. Begitu sapi itu dilepas, dia makan apa, yang paling banyak apa, itu diteliti. Nah, tanaman itu kemudian dibudidayakan, kemudian digunakan untuk pakan sapi, itu baru benar. Bukan kita memaksakan sapi di kandang, dia tidak keluar, kemudian kita paksakan dengan makanan yang sudah kita tanam. Padahal sapi nggak doyan, tapi nggak ada pilihan. Dia mau terus kemudian kita berinovasi, membuat makanan yang kadar proteinnya sudah kita takar sesuai dengan kebutuhan sapi. Nggak bisa, bukan begitu cara mikirnya. Saya peternakan unggas dan sapi. Makanya saya tahu bukan begitu cara mikirnya. Kalau cara mikirnya adalah kamu ikuti sapi karena dia yang paling paham dalam mencari rumput. Nah, rumput yang ada Anda teliti di laboratorium kandungannya apa, kenapa sapi suka. Itu harusnya, ini seperti yang dilakukan Dr. Jersey di luar negeri sana, 30 tahun ngikuti sapi. Apa yang dia makan dia teliti. Itu yang benar sesuai dengan sunatullah. Bukan memaksakan menurut ini proteinnya diganti dari ikan, dari tulang, kemudian dari darah atau dari daging apa yang ini kelebihan, atau bungkil kelapa atau apa. Kemudian apa pernah sapi makan bungkil kelapa? Apa pernah sapi makan ikan? Apa pernah sapi makan tulang?
Nggak pernah. Tapi dia kebutuhan kalsiumnya ada di rumput yang sudah Allah ciptakan. Ini yang harus dipahami. Ini kesalahan yang fatal sekali yang harus kita luruskan. Itu. Makanya semuanya orang rusak di dunia karena kita tidak mengikuti sunatullah. Termasuk kita menjual dengan atas nama kemudian hadis, ayat kemudian diambil untuk jualan. Nggak bisa. Kita sampaikan apa adanya. Ini ilmunya seperti ini, ya seperti ini. Itu. Kemudian semua yang Allah ciptakan baik, semua baik. Itu. Semua tadi baik untuk siapa, tidak baik untuk siapa, kapan waktunya, berapa lama, terus bagaimana dan sebagainya, itu yang harus dipahami. Soalnya ini yang mau saya tekankan tentang masalah kita bicara tentang susu, supaya tidak ada kesalahpahaman, supaya tidak ada kesalahan kita dalam menempatkan, kemudian akhirnya saling hujat menghujat itu semrawut itu karena tidak kembali kepada sunatullah. Intinya itu aja. Ya, ya terima kasih Pak Puji, banyak informasi yang bisa sahabat holistik sekalian ya, informasi-informasi yang bisa didapatkan. Insya Allah nanti bisa lebih bijak lagi dalam mengkonsumsi susu sesuai dengan peruntukannya. Insya Allah akan ketemu lagi dengan ya bahasan yang lain terkait dengan masalah-masalah kesehatan. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.